Bapak Ibu, jemaat dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat Eden Kepi menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dalam Jemaat Eden Kepi, kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan tanda syukur yang nyata dan membawa berkat sukacita bagi kehidupan kita dan sesama. Sebelum kita ada dalam ibadah, mohon perhatian warta jemaat nomor 28/MJ Datar Eden /2023 Minggu 2 Juli 2023. Romawi 1, kegiatan ibadah. Untuk kegiatan ibadah, Bapak Ibu dapat melihat di buletin yang sudah diberikan. Romawi 2, laporan keuangan. Untuk rekapitulasi kas jemaat dan rekapitulasi kas PHBG, Bapak Ibu juga dapat melihat di buletin. Untuk itu, Bapak Ibu dapat membawa pulang buletin yang sudah diberikan. Romawi 3 lain-lain, disampaikan kepada jemaat bahwa ibadah perjamuan Asa Kudus akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2023 pada jam 17 WIB atau jam 5 sore dengan menggunakan sloki. Untuk itu dalam ibadah Minggu pagi ini akan dilaksanakan perhaliran ketiga. Majelis Jemaat Eden Kepi dan panitia hari-hari besar gerejawi mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang sudah berpartisipasi dalam ibadah Padang yang sudah dilaksanakan di Kolam Salam Manis pada tanggal 1 Juli 2023, sehingga pelaksanaan ibadah Padang sudah berjalan dengan baik, yang di dalamnya sekaligus dirangkaikan dengan pembukaan kegiatan lomba-lomba dalam menyongsong HUT GPI Jemaat Eden Kepi yang ke-9 tahun. Dan untuk informasi selanjutnya bahwa setelah selesai ibadah sebentar, panitia PHBG akan melaksanakan technical meeting. Jadi untuk itu diharapkan kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar agar bisa bertahan sebentar untuk ada dalam kegiatan technical meeting bersama dengan panitia PHBG. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Wadah Pepri yang sudah berpartisipasi dalam ibadah gabungan yang sudah dilaksanakan oleh Kompel Perpri di Jemaat Petramur. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan Perpri dalam setiap tugas dan pelayanan yang sudah dipercayakan. Disampaikan kepada jemaat bahwa dalam ibadah Minggu pagi ini akan dilaksanakan aksi 5 menit PHBG dalam rangka menyongsong HUT GPI Jemaat Eden Kepi yang ke-9 tahun. Ibadah Minggu pagi ini akan dipimpin oleh Bapak Ketua Klasis Muarabian, Bapak Pendeta Yongki Untayana MTH, dengan menggunakan tata ibadah Minggu pertama dan lagu pujian Kidung Jemaat. Demikian warta jemaat, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita mulai akan ibadah kita di pagi ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Demikianlah introitus kita, Yeskel 33 pada ayatnya yang ke-11. Saudara-saudara jemaat, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa kami datang di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami lebih cenderung melakukan keinginan kami sendiri daripada menyatakan kepatuhan kami terhadap firman-Mu. Kami tidak setia melaksanakan panggilan kami sebagai saksi-saksi-Mu. Kami sering mengorbankan kepentingan sesama kami demi kepentingan diri sendiri. Ampunilah dan sucikanlah kami ya Bapa pengasih, demi kemuliaan-Mu dalam Kristus Juru Selamat kami. Amin.
nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, diberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amanat Hidup Baru Jemaat diundang berdiri. Dengarlah saudara-saudara amanat hidup baru. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan di pagi ini. Dan kebenaran firman yang akan menjadi perenungan kita, Bapak Ibu boleh membukanya dalam kitab Perjanjian Lama, Nahum pasal 1, pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Mengawali akan pembacaan firman Tuhan ini, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah Roh Kudus-Mu mendiami kami, supaya kami menjadi bijaksana dan dengan hati yang teguh dapat mengamalkan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah sedia mendengar. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum, orang Elkos. Murka Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah.
Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghadik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basah dan Karmel menjadi merana dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakan dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi dan salam jumpa buat kita semua. Shalom. Bagaimana kabar? Ya, kita bersyukur buat Tuhan karena kita semua dalam keadaan yang baik. Tapi juga hari ini kita diperkenankan untuk ada di bulan yang baru. Juga bulan ini adalah bulan persiapan perayaan HUT Jemaat Eden KP. Kalau tidak salah 9 tahun ya Bapak Ibu ya. Iya. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih buat Majelis Jemaat, Ibu Pendeta, Bapak Ibu Penatua Majelis, Penatua Diaken, juga Tua Agama yang sudah memperkenankan saya untuk bisa melayani ibadah di pagi ini. Mungkin kemarin sudah diatur di Usbu tapi berubah lagi. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Iya, kita satu sukacita Bapak Ibu karena memang beberapa waktu yang lalu ketika peresmian tidak sempat hadir. Tapi atas perkenan Tuhan lewat kegiatan MPS yang dilakukan, saya bisa hadir di sini untuk berbagi cerita iman dengan Bapak Ibu Jemaat Eden. Amin Bapak Ibu. Memang perjalanan hidup kita ini tidak disangka-sangka. Kurang lebih saya hitung 5 tahun berpindah dan melayani di jemaat dan klasis yang baru. Sudah banyak perubahan di Jemaat Eden. Sempat saya ada nikahkan pasangan baru pada waktu masih tugas. Sekarang sudah tidak 2 orang lagi, tapi sudah ada 3, ada 4. Jadi ini perubahan-perubahan yang luar biasa. Bukan saja perubahan dari manusianya, pertambahan jiwanya, tapi perubahan halal fisik juga terjadi sangat luar biasa
di jemaat ini. Tapi kita percaya bahwa perubahan yang terjadi dalam hidup kita itu dia akan mengerucut kepada sebuah pemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Karena apapun yang kita lakukan dalam hidup ini harus menuju dan mengarah kepada Tuhan yang mengatur dan mengendalikan segala sesuatu. Di pagi ini kita membaca firman Tuhan dari kitab Nahum. Nahum adalah seorang nabi yang mendapat penglihatan dan melanjutkan ucapan ilahi Allah kepada orang-orang Niniwe pada saat itu. Orang Niniwe mereka mengalami sebuah perubahan yang sesungguhnya dia tidak mengerucut kepada pemuliaan nama Tuhan. Perubahan hidup yang terarah kepada kehendak Tuhan. Kurang lebih 100 tahun Nabi Yunus pernah pergi ke sana untuk nasihatkan orang Niniwe, penduduk Niniwe, supaya kalian harus bertobat. Perubahan hidup itu harus terjadi. Kalian harus meninggalkan cara-cara dan praktik hidup yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yunus pernah lakukan itu, tetapi pada kenyataannya yang saya katakan tadi, tidak ada perubahan yang terus-menerus terjadi untuk sebuah sikap yang mengarah kepada kehendak Tuhan. Yang terbukti, kembali Nahum mengingatkan mereka tentang kejahatan-kejahatan yang masih saja mereka lakukan. Kita bisa lihat pada ayatnya atau dalam bacaan selanjutnya tentang bagaimana sikap mereka, perbuatan mereka yang dikatakan ada yang menumpahkan kota penumpah darah, dusta belaka, penuh perampasan, dan tidak henti-hentinya penerkaman. Jadi ada praktek-praktek hidup yang masih dilakukan oleh penduduk atau warga di Niniwe dengan pola-pola hidup yang masih tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Nahum pergi dan mengingatkan mereka. Nahum menunjukkan kepada mereka, ini Allah yang perintahkan dan dia menggambarkan diri Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang membenci akan kejahatan. Dia memperlihatkan Allah sebagai Allah yang akan menjadi musuh kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Dan bahkan Nahum menggambarkan kedahsyatan amarah Allah itu sebagaimana yang dikatakan atau digambarkan pada ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima, bahwa ia seperti menghardik laut dan mengeringkannya, bahkan gunung-gunung gemetar akan amarah daripada Allah. Tadi Nahum bilang harus ada suatu perubahan, harus ada suatu pertobatan. Nah, di samping Allah yang digambarkan oleh Nabi Nahum sebagai Allah yang murka, Allah yang membenci kejahatan, dan bahkan orang yang berbuat jahat akan menjadi musuhnya, Nahum juga menggambarkan jati diri Allah yang lain. Sebagaimana dikatakan pada ayat 3 dan ayatnya yang ke-7. Allah itu panjang sabar dan besar kuasa. Jadi walaupun Allah itu dia marah, dia membenci akan kejahatan,
menjadi musuh orang-orang yang berbuat jahat di hadapan Allah. Tetapi Allah itu juga Allah yang panjang sabar dan besar kuasanya. Juga Allah yang digambarkan pada ayat 7, Dia adalah Tuhan yang baik, tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, jadi memang apa yang digambarkan Nabi Nahum ini berdasarkan penglihatannya bahwa di hadapan Allah itu tetap ada kesempatan untuk mengalami suatu perubahan dalam kehidupan. Bahwa Allah itu Dia panjang sabar, walaupun banyak perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan, tetapi kesabaran Allah itu tidak dapat terukur. Karena sebagaimana apa yang saya katakan dalam intro itu tadi, Dia tidak mau supaya orang fasik itu dibinasakan. Dia tidak mau supaya orang berdosa itu menjadi binasa. Tetapi Allah mau supaya orang yang berdosa itu dia bertobat dan mengalami akan keselamatan daripada Tuhan. Makanya Allah itu memang panjang sabar. Kesabarannya tidak dapat terukur. Juga dikatakan tadi bahwa Dia baik. Allah itu baik. Bapak Ibu pernah membaca dalam kitab Kejadian 18 tentang doa syafaat dari Abraham untuk Sodom. Digambarkan di sana bahwa Abraham ketika diperintahkan atau Allah akan menghancurkan kota Sodom atas segala bentuk kehidupan mereka yang tidak berkenan. Tetapi Abraham bersyafaat dan melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Hingga dia katakan pada bagian akhirnya, bagaimana Tuhan kalau tinggal hanya 20 orang baik yang ada di kota Sodom? Apakah Engkau rela membinasakan mereka? Itulah Allah yang baik. Dia tidak membinasakan kota Sodom atas apa yang Abraham minta baginya. Jadi kalau hanya 20 orang baik saja kita diselamatkan, bagaimana kalau jemaat Eden ini menjadi semua orang baik? Itu akan menjadi sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Memang segala sesuatu yang dikatakan di hadapan Tuhan itu selalu ada kesempatan yang diberikan kepada kita. Selalu ada peluang untuk kita merubah kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Allah tidak menjadi Allah yang kemudian mengambil keputusan saat itu dan kemudian melaksanakan eksekusinya pada keputusannya. Tapi Dia selalu memberikan kesempatan-kesempatan selanjutnya untuk manusia itu mengalami suatu pembaharuan. Nah, makanya karakter dan ciri khas Allah yang demikian pun kadang kita praktekkan dalam pelayanan di gereja, di dalam pemerintahan. Contoh kalau Bapak Ibu pegawai ada bikin masalah di kantor, kan tidak mungkin bos langsung pecat toh. Tidak mungkin toh. Pasti ada peringatan-peringatan dulu. Iya. Tidak mungkin pimpinan langsung pas keluar surat pemecatan. Tidak mungkin. Begitu juga dengan di gereja. Dalam sebuah proses tindakan disiplin gereja pun demikian adanya. Tidak lagi umat atau jemaat itu ketika dia bermasalah terus dia dipecat dari anggota jemaat. Tapi sebuah proses pengembalaan dengan jenjang-jenjang waktu yang diberikan untuk dapat mengantar orang itu kepada suatu perubahan hidup. Itu bagian dari penterjemahan terhadap karya kasih Allah yang panjang sabar. Karya kasih Allah yang selalu memberikan kesempatan supaya umatnya itu mengalami perubahan dalam hidup.
Nah, sesungguhnya untuk merubah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga membutuhkan topangan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk merubah hidup yang lama, untuk merubah hidup yang dulunya penuh dengan perilaku-perilaku yang tidak berkenan, kita membutuhkan orang-orang lain yang hadir untuk menasihati kita. Misalnya, ada pendeta yang selalu memberikan nasihat dalam pemberitaan firman-Nya. Ada penatua diaken, itu dalam lingkup pelayanan gereja. Tapi di dalam keluarga, ada istri yang selalu menasihati, Bapak, jangan seperti ini. Ya. Atau juga sebaliknya, ada suami yang menasihati istri. Orang-orang inilah yang Tuhan pakai untuk dapat membantu kita mengalami suatu perubahan hidup. Ada anak-anak yang bisa juga menjadi penerus suara Tuhan ketika dia berbicara kepada papa dan mamanya. Ada juga pimpinan kita di kantor yang bisa saja menjadi penasihat-penasihat bagi kita dalam merubah tatanan kerja, dalam merubah kinerja kita yang mungkin sebelumnya kurang begitu maksimal. Atau juga ada evaluasi-evaluasi dari bawah yang dilakukan dari bawahan yang boleh disampaikan kepada pimpinannya. Tuhan pakai orang-orang ini untuk dapat membantu kita kepada suatu perubahan hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, merubah hidup itu tidak gampang ya. Iya, tidak mudah. Merubah seseorang itu tidak mudah. Merubah seseorang untuk dia berjalan kepada jalan yang Tuhan kehendaki itu tidaklah mudah. Karena yang pertama kita yang harus merubah orang itu pun, pertama kita harus membenahi diri kita dulu. Apakah kita bisa menjadi cerminan baginya atau tidak? Saya nasihat sapu saudara ini atau saya nasihat sapu teman ini, rajin ibadah, jangan minum-minum misalnya ya. Tapi kalau kita masih praktekkan hal yang sama pun, berarti nonsen. Apa yang kita bilang pun tidak akan terwujud. Jadi menjadi penasihat, menjadi orang yang bisa membimbing orang lain pun dimulai. Kita harus belajar memperhatikan diri kita juga untuk dapat merubahnya. Ya, itu sebuah proses. Jadi tidak segampang kita membalikan telapak tangan. Tidak semudah itu. Tidak semudah kita pergi di Merauke terus kita pergi di toko bening, Bapak Ibu toh? Ibu-ibu ya. Tidak semudah kita pergi di toko bening. Saya yakin tahu toko bening toh. Ada skincare di sana begitu, yang mungkin dalam 1 minggu kita sudah putih, iya, gitu. Tidak semudah itu ya, tapi sebuah proses yang di dalamnya ada tantangan, pasti pun ada air mata. Ya, saya ingat baik ketika saya datang ada sesuatu yang sangat luar biasa saya dengar dan itu sangat luar biasa. Jadi tidak semudah. Tetapi kita percaya bahwa ketika sebuah komitmen dibangun, tekad dibangun, dan tetap berpengharapan, karena harapan itu adalah sau yang kuat bagi apa yang menjadi kerinduan kita, dan sesungguhnya bahwa selalu dibarengi dengan doa, maka pasti apa yang menjadi tujuan kita akan tercapai karena pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika ada hadir orang yang mau merubah hidup kita, berikan kesempatan. Karena kesempatan yang Tuhan berikan itu selalu ada. Tidak ada kesempatan kedua Bapak Ibu. Di hadapan Tuhan tidak ada kesempatan kedua. Selalu ada kesempatan berikutnya. Karena Tuhan itu panjang sabar. Asal kita mau terus berproses. Kalau Tuhan sudah bertindak dan menunjukkan murkanya, berarti memang sudah tidak ada pilihan lain. Itu pilihan terakhir yang Tuhan buat ketika orang itu sudah tidak mau bertobat.
tapi tetap saja di hadapan Tuhan ada selalu kesempatan untuk seseorang memperoleh perubahan dan pertobatan dalam hidupnya. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan dalam hidup dan dalam waktu yang Tuhan berikan kepada kita, pergunakanlah kesempatan itu dengan baik. Karena kalau sampai waktunya tiba, kita sudah tidak akan dapat lagi melakukan apa yang kita harapkan dan rindukan. Mari Bapak Ibu kita menyanyi lagu yang sering kita nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat, marilah kita menyampaikan dan mengaku iman kita di hadapan Allah dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan laut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Ya, terima kasih persembahan pujian dari saudara-saudara tentara. Saya izin mau tanya, ini nama vokal grupnya Sengbisa atau Simbisa? Sengbisa. Oh, Simbisa. Oh, saya pikir Sengbisa jadi. Padahal sebenarnya bisa, Pak. Ya, terima kasih. Pujiannya juga connect dengan khotbah saya di pagi ini. Ya, Tuhan memberkati dan pakai Bapak-bapak sekalian semakin luar biasa dalam pelayanan. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengarkanlah ajakan untuk memberi. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan ini. Amin.
Terima kasih persembahan pujiannya buat kita semua di saat ini. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini dalam ibadah yang boleh dilaksanakan saat ini Tuhan, atas segala kasih dan sayang-Mu yang Engkau nyatakan bagi hidup kami. Kami boleh dijaga dan dipelihara menjalani akan seluruh aktivitas kami pada hari-hari yang telah kami lewati. Bahkan pun melalui malam dalam istirahat kami bangun di pagi hari dengan seluruh keadaan tubuh kami yang baik dan sehat. Juga tak terlepas atas setiap berkat-berkat yang Engkau curahkan di balik setiap keringat, perjuangan yang kami lakukan dalam bidang-bidang kerja kami dimanapun itu terjadi. Juga berbagai macam berita-berita baik yang terus kami dengar dari orang-orang yang kami kasihi, yang ada bersama dengan kami bahkan yang jauh sekalipun. Semuanya itu ada dalam rancangan-Mu ya Bapa. Karena benar adanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, sehelai rambut yang terjatuh dari kepala kami, itu pun diketahui oleh Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur atas semua yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kami. Engkau juga menganugerahkan kami untuk menjalani bulan yang baru, bulan Juli ini Tuhan. Di hari yang kedua dalam perjalanan pergumulan pelayanan, dalam pergumulan bidang-bidang kerja dan kehidupan kami menyerahkan untuk mohon Allah, biarlah bulan ini pun menjadi bulan yang membawa damai dan sejahtera, yang membawa keselamatan bagi kami semua yang melalui dan menjalaninya. Ya Allah, Bapa di sorga, perkenankanlah di pagi ini untuk hamba-Mu membawa akan harap gumul, ungkapan syukur dan permohonan dari anak-anak Tuhan dalam pokok-pokok doa yang telah disampaikan. Namun sebelum segala sesuatu diutarakan, baik untuk pergumulan pribadi-pribadi yang disampaikan, tapi juga untuk persekutuan ini Bapa, kami tertunduk malu dan memohon pengampunan-Mu, karena kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak untuk mengangkat muka kami di hadapan-Mu. Tapi kepada siapa lagi Bapa kami akan pergi dan meminta dan serta memohon? Hanya kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu dalam segala penyesalan diri, dalam segala permohonan dan harapan, kami bawakan pergumulan, kapan syukur, bahkan permohonan kami di pagi ini. Bersama dengan anak terkasih Selo, kami bersyukur dalam proses perawatan yang dilalui di Makassar. Maka saat ini Selo sudah boleh mengalami proses-proses pemulihan ketika selesai operasi. Kami percaya sungguh Tuhan, semua dalam rancangan-Mu, dan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Sehingga dengan demikian kelak Selo akan pulih dan Selo akan kembali bersama dengan Mama, juga bertemu dengan Bapa yang ada di KP. Tuhan, juga kami membawa ungkapan syukur atas pertambahan usia dalam perjalanan pernikahan keluarga umat Tuhan ini, serta ulang tahun kelahiran yang boleh terjadi. Sebagaimana yang Tuhan boleh nyatakan bagi kehidupan keluarga Bapak Jibrail Bulu, keluarga Bapak Sendi Pasomba, atas pertambahan usia pernikahan mereka. Kami percaya apa yang sudah dipersatukan Tuhan akan Tuhan jaga, dan biar rumah tangga ini pun tetap bersama-sama dalam menjalani akan pergumulan hidup dengan tantangan-tantangan yang dilalui, dengan yakin percaya bahwa Allah selalu ada dalam bahtera rumah tangga mereka dan meneguhkan mereka untuk menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan di tengah segala kebersamaan dan komitmen untuk hidup semati yang tidak akan terpisahkan. Tuhan,
Begitu juga kami membawa pertambahan usia kelahiran dari anak-anak terkasih, saudara-saudara terkasih, yaitu Roel Muller Selano, Michael Wokuanggo, Bapak Raymond Darakai, dan Saudara Freni Wowor. Di tengah usia-usia mereka yang Tuhan anugerahkan, kami berdoa dan menyerahkan biar perjalanan usia-usia baru yang boleh Tuhan anugerahkan dan berikan ini semakin membentuk mereka menjadi anak-anak Tuhan yang hidup akan senantiasa selaras dengan kehendak-Mu. Apapun yang menjadi perjuangan-perjuangan hidup, baik dalam pekerjaan, baik dalam pendidikan, baik dalam meniti karir, baik dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, dan gumulan-gumulan lainnya, Tuhan senantiasa menolong. Dan kami yakin umur panjang, kesehatan, keselamatan akan senantiasa Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara kami ini yang berulang tahun. Kami juga menopang akan rangkaian kegiatan yang dilakukan atau yang diakomodir oleh Panitia Hari Besar Gerejawi dalam rangka untuk pelaksanaan hari ulang tahun Jemaat GBI Papua EDNKP yang ke-9 tahun pada beberapa waktu ke depan ini Tuhan. Kami tetap berdoa biarlah segala kerja, segala proses yang dipersiapkan, tapi juga teristimewa lomba-lomba yang akan dijalani, yang akan dimulai pada hari ini dan hari-hari seterusnya, biarlah semakin memupuk kebersamaan, semakin memupuk kompakan, dan semakin menguatkan persekutuan ini ke depan, untuk dengannya Allah disaksikan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati panitia hari besar, ketua sampai kepada anggota-anggota yang ada, supaya komitmen, tanggung jawab, dan kepercayaan serta amanah yang diberikan dalam pelayanan gereja ini sebagai badan-badan pembantu majelis jemaat, mereka senantiasa loyal dan kuat serta terus bertanggung jawab untuk mewujudkan apa yang menjadi pergumulan bersama di dalam jemaat. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita mewarnai jemaat ini dalam penyelenggaraan kegiatan menyongsong pelaksanaan HUT Jemaat EDNKP yang ke-9 tahun. Di kesempatan ini juga mau berdoa bagi pelaksanaan rapat Majelis Pekerja Sinode yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 dan 6 ke depan ini. Tuhan, Jemaat Silo KP menjadi tuan rumah pelaksanaan. Kami tak menyerahkan, semoga segala sesuatu berjalan dengan lancar. Berkati panitia yang sudah dibentuk dan bekerja di dalam mempersiapkan segala sesuatu. Juga berkati Bapak Ibu Pendeta, ketua-ketua klasis, dan Majelis Pekerja Sinode dalam seluruh rencana atau proses-proses perjalanan yang mereka lalui. Pertibakan dengan selamat, sehingga kami boleh melalui akan agenda ini, dan kelak atas izin Tuhan kami akan kembali untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan pada klasis dan pada jemaat yang Tuhan sudah percayakan. Hamba-Mu juga berdoa bagi kehidupan kami umat-Mu di jemaat Silo EDNKP ini Tuhan. Bapa, terima kasih karena secara Tuhan dimuliakan, memancarkan akan kehadiran Allah, memancarkan akan kehadiran Tuhan dalam setiap proses pekerjaan dan tanggung jawab yang dilalui. Rumah tangga baru yang dibentuk,
Anak-anak yang sementara ini berangsur-angsur bertumbuh bahkan berpendidikan yang ada di sini, bahkan juga yang harus terpisah dengan orang tua karena berstudi di tempat yang jauh. Allah menolong, menjaga, memelihara supaya mereka boleh melaksanakan tanggung jawab ini kelak, menjadi kebanggaan tersendiri bagi persekutuan tapi juga bagi keluarga, oleh karena keberhasilan yang boleh dilalui Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu juga menyerahkan akan kami semua secara khusus yang mendukung pelayanan ibadah di pagi hari ini, baik pendukung-pendukung lagu, pengiring, operator untuk sound system, bagian multimedia, juga saudara-saudara kami vokal grup Simbisa dan saudara yang membawa pujiannya secara solo. Tuhan berkati. Biarlah setiap kepercayaan pelayanan yang diberikan, kesempatan untuk menaburkan talenta yang diberikan melalui suara-suara yang disampaikan adalah bagian untuk membanggakan Tuhan, untuk Tuhan dipermuliakan lewat apa yang Tuhan titipkan di dalam diri kami. Majelis jemaat, penatua pendeta, penatua diaken, tua gama, dan juga kostor, cleaning service, semua yang menjadi bagian dalam pendukung pelayanan di jemaat ini, Allah memberkati. Ibu pendeta yang Tuhan percayakan untuk melayani di jemaat ini, Tuhan kuatkan dan berkati hamba-Mu selalu bersama suami dan anak-anak dalam tanggung jawab pelayanan ke depan yang tidak sedikit berbagai macam hal yang akan dihadapi. Tapi kami percaya ketika Engkau utus, Engkau akan selalu menguatkan ibu pendeta dalam tanggung jawab pelayanan, ditopang oleh rekan-rekan penatua dan diaken yang akan selalu setia melayani akan segala karya-karya, pemberitaan firman dan pelayanan-pelayanan lainnya yang diprogramkan dalam jemaat ini. Begitu juga Tuhan kami berdoa bagi tua agama, berkati juga dalam segala proses pengurusan, pemeliharaan gedung gereja, pembersihan, saudara-saudara, ibu-ibu cleaning service. Allah memberkati. Semoga segala sesuatu boleh dijalankan dengan penuh baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Allah tahu apa yang menjadi harap dan rindu kami yang secara pribadi di saat ini juga didoakan oleh anak-anak Tuhan dalam pelayanan ibadah minggu pagi ini. Allah memberkati dan atas kasih-Mu Engkau menjawab seturut kasih dan kehendak-Mu. Sebentar sore nanti pun akan dilaksanakan pelayanan ataupun perjamuan pertengahan tahun. Allah biarlah menolong supaya biarlah segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Umat-Mu yang mempersiapkan diri untuk proses perjamuan sore nantinya, biarlah tidak terhalang atas kendala-kendala apapun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, Engkau baik, dan kami percaya Engkau selalu akan memberikan yang Engkau pandang baik untuk dapat kami nikmati dan kami rasakan di dalam kehidupan ini. Kami menyadari akan segenap salah dan dosa kami. Bapa, kami mohon ampun. Lalu di dalam nama Yesus, Allah Tuhan Juru Selamat pemilik kehidupan ini, kami berdoa dan mengucap syukur, berterima kasih kepada Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal hingga kekal. Amin.
Saudara-saudara anggota jemaat yang rindu merayakan perjamuan asa yang kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 sebentar sore, dipersilakan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan Tuhan Allah yang kudus keempat pertanyaan berikut ini. Yang pertama, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Yang kedua, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa kita patut dimusnahkan Allah karena dosa-dosa kita, dan oleh sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Yang ketiga, adakah saudara-saudara mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak terhingga, Ia sudah mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, yang dengan rela telah mengorbankan tubuh dan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Dan yang keempat, adakah saudara-saudara berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus agar kita bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan menyambut saudara-saudara di dalam jamuannya. Saya menyebut Bapak Ibu jemaat yang lain berdiri untuk kita ada dalam pengutusan dan berkat. Jemaat Tuhan, dengarlah pengutusan di saat ini, amanat pengutusan. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Cepat arahkanlah hidupmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Iya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita di saat ini. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang sudah boleh mengikuti ibadah dari awal sampai berakhir dengan sehingga ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Dan selanjutnya mewakili jemaat Eden KP, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Klasis Muarabian, Bapak Pendeta Yongki Untayana MTH, yang sudah menaburkan firman-Nya kepada kami semua di saat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta di dalam setiap tugas dan tanggung jawab di lingkup GPI Papua. Dan Bapak Ibu, untuk kita ketahui bersama bahwa Bapak Pendeta Yongki Untayana juga pernah bertugas sebagai ketua jemaat di Jemaat Eden KP. Bahkan beliau juga merupakan salah satu orang yang sangat berperan dalam merancang pembangunan gedung gereja Eden yang baru, sehingga pembangunan gedung gereja yang baru boleh terselesaikan dengan baik. Dan untuk itu kerinduan kami pada saat peresmian gedung gereja yang baru kemarin, kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Pendeta untuk ada bersama-sama dengan kami, dan kami yakin dan percaya bahwa itu juga merupakan kerinduan Bapak Pendeta untuk ada bersama-sama dengan kami dalam peresmian gedung gereja yang baru kemarin. Tetapi karena suatu hal, Bapak Pendeta tidak bisa hadir untuk bersama-sama dengan kami di Jemaat Eden KP. Tetapi puji Tuhan, Tuhan sangat luar biasa, sehingga pada saat ini Bapak Pendeta boleh ada bersama-sama dengan kita di saat ini. Bahkan beliau sudah menaburkan firman-Nya kepada kami semua di Jemaat Eden KP. Untuk itu terima kasih kepada Bapak Pendeta Yongki Untayana atas firman-Nya yang sudah ditaburkan kepada kami semua di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Pendeta di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Bapak Pendeta. Iya, itu info terkait Bapak Pendeta. Kemudian informasi selanjutnya sesuai dengan di warta tadi bahwa sebentar sore pada jam 3 kita akan ada di dalam perjamuan Asa yang Kudus. Untuk itu kami sangat mengharapkan kepada pemuda untuk ada bersama-sama dengan kami dalam persiapan